Oke. Teh Asni udah terdengar suara Ibu? Assalamualaikum Teh Asni. Oke. Sambil nunggu Teh Asni bisa bergabung ya. Waalaikumsalam, Ibu. Oh iya. Tadi tuh suaranya Sinyalnya, terkendala, Bu. katanya tidak terdengar. Agak Sekarang udah jelek. terdengaran? Iya, Terdengar sekarang? ada, Bu, suara. Iya. Oke, tadi kita ngebahas tentang Cuman perasaan hari sinyalnya ini agak ya. jelek, Bu. Oh, ya nggak apa-apa ya. Inilah kendalanya kalau daring tatap muka ya. Terkecuali bisa pakai Zoom. Semangat dan senang. Oke, udah ada banyak komentar nih. Hai Ani, oke, Iya. Nova. Ya. Kita sudah mulai dengan basmalah dan kita sudah bahas tentang perasaan hari ini ya. Tadi ada adik-adik yang menjawab senang, ada yang menjawab semangat, ada maaf Bu saya telat. Oh ya nggak apa-apa, langsung gabung aja ya. Yang ini juga tadi terkendala teknis. Oke, seperti janji Ibu, pertemuan kita Guru BK Menyapa, kita akan membahas tentang tips mengusir kegabutan. Ya. Kegabut. Kita ditemani oleh Teteh Hasni ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Teh Hasni mangga perkenalkan diri dulu. Silakan Teh Hasni. Nama, Ya gimana, Bu? Suaranya, usia, Bu. Oh iya. perkenalkan nama, usia, dan aktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Isnayani. Untuk usia 22 tahun. Saya dari alumni SMP 2 Banjaran ya. Kebetulan baru lulus dari UIN Bandung jurusan BK juga. Oh, BK. Ya, Bu. Iya. Aktivitas hari sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas untuk saat ini sih lagi usaha, Bu. Lagi bikin bisnis. Lagi bisnis aja. Online. Ya tentang Teh Hasni ya, adik-adik boleh nanti tanya-tanya Teh Hasni kenapa make upnya pakai apa, meni cantik boleh juga ya. Oke. Bu ini teteh yang waktu itu Facebookan Bu, kata. Oh iya benar ya. Nia udah kenal sama Teh Hasni tuh. Oke, jadi Teh Hasni biar enggak hinya, Ibu. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan membahas tentang tips mengusir kegabutan Teh Hasni ya. Kita sambil ngobrol aja dengan anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh, Ibu pengen tes dulu. Menurut kalian gabut itu apa? Boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Gabut itu menurut kamu apa? Ya, spesial ya Kirana. Oke. Udah ada yang nanya-nanya tuh tes nipes ya. Boleh ya di komentar. Menurut kamu gabut itu apa? Yo kasih komentar ayo. Ayo. Teh Hasni ngerasa gabut nggak sih selama pandemi? Gimana, Bu? Sama pandemi merasa gabut nggak? Oh ini ada yang jawab tuh. Kirana nggak ada kerjaan Bu. Wak Ika nggak ada kerjaan Bu. Hehe. Dan lagi rata-rata bilangnya nggak ada kerjaan. Waduh. Itu Kang Yudi udah bergabung. Bosan. Bisa jadi nggak ada kerjaan. Bosan nggak ada kegiatan Bu. Ada lagi nggak? Kang Yudi udah bergabung ya. Tadi saya undang sedang tidak bisa bergabung. Nanti kita bagi 2 session. Sekarang dengan Teh Hasni dulu ya Kang Yudi. Jadi ada 2 narsum hari ini Teh Hasni.
biar lebih rame, biar lebih banyak ilmu buat adik-adik. Bu. Ya, tuh rata-rata jawabnya gabut itu nggak ada kerjaan. Menurut Teh Asni, gabut itu apa sih? Gabut itu menurut Teteh seseorang yang bingung dengan kegiatannya sendiri, Bu. Bingung mau melakukan aktivitas apa, mau jadinya biasanya malas untuk melakukan sesuatu dan berakhir dengan merasa bad mood, Bu. Oh iya, Begitu. bad mood. Apa? Oh ya, bad mood. Bete ya. Apa itu bad mood, Teteh? Iya, Ada adik-adik yang tahu bad mood apa? moodnya jelek. Hahaha, moodnya jelek. Iya, ya betul. Gabut itu seperti itu. Kalau anak ibu jadi bingung ya manggilnya anak-anak atau adik-adik. Buat Teh mungkin adik-adik ya. Buat ibu kalian anak-anak. Kayak anak-anak. Kalau kalian pernah, kalau kalian pernah lihat Google di media-media online, ibu tadi sempat lihat dulu sedikit. Kedengaran suara anak-anak nggak? Berisik nggak? Diamankan dulu anak-anak. Jadi gabut itu kalau di media online Liputan 6 tuh disebutkan awalnya itu dari istilah gaji buta ya. Jadi dulu tuh ada istilah gabut tuh ketika orang-orang tidak bekerja tapi tetap dapat gaji, makanya disebut gabut. Terus makin ke sini anak-anak remaja milenial seperti anak-anak SMP, SMA menyebut gabut itu sebagai bukan hanya sekedar makan gaji buta gitu, tapi orang yang tidak melakukan aktivitas apapun dan bingung mau melakukan apa, yang akhirnya tadi kata Teh Asni jadi bosan karena bingung mau ngerjain apa. Iya. Terus sudah ya, jadi memang gabut seperti itu, awalnya itu tidak ada aktivitas, akhirnya jadi bosan di rumah. Pernah nggak anak-anak merasa bosan di rumah? Oh iya ya, kedengaran Bu suara anaknya. Oh ya, berisik ya. Pada sudah diamankan. Sebentar, kita amankan dulu ya. Sering Bu, aku merasa pernah banget Bu. Kalau bosen sering Bu, iya sering. Apalagi sekarang ketika pandemi ya, biasanya pasti. Kalian ada aktivitas ya dari pagi sampai siang sekolah atau bahkan ekskul ya, menyemangati beraktivitas, mengeluarkan tenaga. Sedangkan ketika pandemi kalian terbatas harus di rumah, bahkan belajar pun di rumah. Dan itu sangat wajar. Ya, Teh Asni ya. Nah, Teh Asni, kalau Teh Asni kan sudah betul. Ya sudah tidak sekolah ya. Sekarang sedang merintis bisnis ya. Nah, biasanya Teh Asni kalau misalnya Teh Asni jadi remaja lagi nih ya, misalnya. Kalau ada perasaan bosan, biasanya apa yang dilakukan Teh Asni? Ya, kalau merasa bosan ya Bu, kalau misalkan masih remaja, ya mencari kesibukan lah dengan membuat kreasi, atau mencari kesibukan dengan yang berhubungan dengan hobi diri kita sendiri. Misalkan dengan yang hobinya membaca buku. Terus kalau yang hobinya nonton film, misalkan nonton film. Terus bisa juga dengan mencari kesibukannya itu dengan hal-hal yang positif, dengan membuat kreasi, misalkan yang perempuan belajar memasak nih, atau belajar bahasa asing, ya, atau misalkan yang cowok-cowoknya nih belajar fotografi, misalkan. Terus yang hobinya menulis, misalkan menulis puisi, pantun, ya seperti itu Bu. Iya ya, jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Iya, tentunya yang positif sih. Oke, ini ada pertanyaan Teh Asni. Ibu mau nanya, apakah gabut itu diciptakan oleh kita atau datang sendiri?
Nah, ini Ya, pertanyaan dari sebenarnya Jayanti. sih, ya, kalau gabut itu, ya biasanya diciptakan oleh sendiri sih. Kalau misalkan kita gak mencari kalau misalkan kita cari kesibukan, gak akan gabut, Bu. Nah, jadi Iya, diciptakan sendiri sebetulnya jadi ya gabut itu. kita harus mencari kesibukan. Jangan sampai dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya rebahan doang gitu. Iya, harus adalah Iya, aktivitas betul. yang positif yang dilakukan oleh kita. Nah, gitu. Sebentar. Iya. Ada pendapat dari anak-anak yang lain, boleh komentar di bawah. Apakah gabut itu datang sendiri atau kita yang menciptakan? Atau setuju dengan pendapat Teh Hasni? Ya diciptakan sendirilah. Atau kalian punya pendapat lain, Ayo boleh komentar di pendapatnya. bawah. Oh, boleh. Iya. Ayo Kasih pendapatnya. Ibu kasih berpendapat. waktu 2 menit. Kasih waktu 2 menit, ayo. Kasih komentar. Itu diciptakan sendiri atau kita yang bikin sendiri? Diciptakan sendiri atau memang datang? Ya, datang dengan sendirinya. Ada yang mau komentar di bawah? Kasih door prize. Ayo. Saya Wow, mau komentar. ada door prize-nya. Kalau Ayo, saya itu anak-anak. diciptakan sendiri. Tuh, lihat. Akira bilang ciptakan sendiri. Apa baru bergabung. Ada yang komentar lagi. Setuju dengan Teh Hasni. Diciptakan sendiri. Munif. Kirana, setuju dengan Teh Hasni. Ayo. Oke. Anjani, diciptakan sendiri, Bu. Alasannya Iya, sini apa? baru Ayo. bergabung. Wah, setuju semua sama Teh Hasni. Iya, berarti pada sadar ya. Kalau kan tadi ditanya, suka gabut nggak? Suka, Bu, sering, Bu. Ada yang bilang gitu. Ternyata mereka sadar juga kalau kegabutan itu dibikin oleh sendiri. Kalau kita sadar bahwa gabut itu dibuat oleh kita, berarti kita juga tahu cara untuk mengobatinya, cara untuk mengusirnya, ya. Karena itu ada pada diri kita. Wah, tuh, setuju semua sama Teh Hasni. Door prize-nya jadi buat siapa nih? Ayo, door prize-nya apa, Bu? Ya, jadi memang kegabutan itu bisa diciptakan oleh diri sendiri. Tentu dengan kondisi lingkungan juga ya, Ibu kasih tambahan. Jadi diciptakan oleh diri kita sendiri dan didukung oleh kondisi sekitar kita. Ya, contoh begini, kamu tuh lagi gabut nih ya, lagi nggak tahu pengen apa. Ternyata ibu kamu lagi masak misalnya. Neng, bantuin ibu masak. Kan keidean. Ada ide tuh. Ternyata, oh iya ya. Neng bantuin ibu masak. Kayak gitu ya. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada kegiatan, terus kalian lagi gabut, bingung mau ngapain, nggak ada ide, ya iya, terkondisikan menjadi seorang yang tidak tahu harus mengerjakan apa. Ibu sangat senang sekali tadi dengan idenya dari Teh Hasni ya. Isi dengan hal yang menyenangkan, itu bisa mengusir kegabutan. Ya. Coba di sini Ibu tanya, siapa di rumahnya yang hobi membaca? Ada? Boleh di komentar di bawah. Ada yang suka membaca? Baca apa nih, Bu? Baca buku ya, oh ya buku ya. Awas kalau baca macam-macam. Aku, Bu, suka baca, tapi bacanya baca novel. Hanaya. Ada lagi yang suka baca? Aku suka baca komik, Kirana. Oke. Saya sih kadang-kadang sih, Bu. Iya. Baca buku ya.
Aku Bu, Felisa, iya di GLN ya, Felisa ya. Ada lagi? Kalau dulu aku sering Bu tentang sejarah atau kadang nulis cerita. Ih bagus tuh, Ersa, tingkatkan tuh. Kalau suka nulis, bisa jadi buku nanti ya Teh Asni ya. Apalagi novel. Aku Bu tadi kadang suka baca novel atau baca cerita novel dari HP Bu. Iya, bagus. Oke, sekarang siapa yang hobinya main musik? Lagi ya. Aku Bu, Ajeng. Ajeng suka baca apa suka musik Ajeng? Oke, biar mudah ya. Kalian tulis hobi kalian saja. Misalnya Bu, aku mah baca, aku sukanya musik, aku sukanya olahraga, boleh. Di komentar di bawah ya. Sambil dengarkan kita ngobrol lagi dengan Teh Hasni. Teh Hasni, masih nyambung Teh Hasni? Iya. Aku Bu suka nyanyi ya. Boleh sok. Di komentar ya. Kalian suka apa komentar di bawah. Teh Hasni waktu SMA sukanya baca musik suka nggak? Teh Hasni? Enggak sih, musikmu Bu nggak suka. Sampai sekarang nggak suka. Sukanya baca ya. Kalau baca sih paling baca novel, Bu. Iya. Aku hobinya main sepatu roda. Ih, hebat tuh. Aku suka nyanyi. Aku suka baca. Sama kayak Teh Hasni ya. Suka lihat catatan atau lettering gitu, Bu. Tapi lihat kayak gitunya di HP, Bu. Iya, apa-apa. Asal pakai kacamata anti radiasi ya kalau bacanya di HP. Khawatir ini lelah matanya. Suka gambar, lukis, musik, baca, hebat. Felisa banyak ininya, hobinya. Oke, sambil komentar saja ya. Ibu, kita akan coba kupas lebih dalam ya Teh Hasni. Jadi, tadi kalian sudah tahu apa itu gabut. Terus tadi ada masukan dari Teh Hasni bagaimana cara mengusir kegabutan. Betul, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah lakukanlah pekerjaan yang kamu sukai. Yaitu hobi. Yang sukanya baca, oke baca. Yang sukanya musik, main musik silahkan. Yang sukanya bantu mamanya masak silahkan. Yang sukanya beres-beres silahkan. Ada nggak yang sukanya beres-beres? Iya. Jadi yang harus dilakukan untuk mengusir kegabutan pertama yaitu lakukan apa yang kamu sukai. Ya. Nah, yang kedua adalah kalian boleh dicatat dalam pikiran kalian. Boleh dicatat di buku juga boleh, di figura misalnya boleh. Biar kalian ingat nih kalau lagi gabut tuh saya mau ngapain nih. Jadi pertama yang bisa kamu lakukan adalah lakukanlah hal yang kamu sukai ya. Ini Ibu ambil dari media online juga ya. Yang kedua, dengarkan musik. Yang nggak suka musik juga kalau mendengarkan musik itu bisa menghilangkan kegabutan ya. Dengarkan musik atau mungkin murotal Al-Quran juga bisa itu mengurangi, mengusir kegabutan ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kalian merasa bosan, ya, ketika kalian merasa bosan, maka ada makhluk yang menyukai kalian dalam tanda kutip ya. Orang yang suka kemalasan itu adalah syaitan ya. Jadi kalian harus usir tuh, bukan digugu ya. Kalau malas diikutin nggak usah, kalian harus usir tuh. Salah satunya itu dengan mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran itu lebih bagus ya. Selanjutnya yang bisa mengusir kegabutan di sini ada tips yang sangat aneh, tapi bisa kalian coba dengan ngemil. Teh pernah gabut diusirnya dengan ngemil? Ngemil Teh Hasni, ngemil. Makan makanan ringan. Iya. Katanya itu bisa mengusir kegabutan. Iya, Bu. Kalian bisa coba ya, kalau lagi gabut coba ngemil.
Ya gimana Bu? Ibu Bentar. abi mah alim ngemil bisi ngagendutan ya ulah abi. Tip yang selanjutnya itu dengan ngemil. Aduh, sinyal. Yang berikutnya adalah dengan berolahraga. Itu juga bisa mengusir kegabutan. Olahraganya olahraga Iya, apa, Bu? Bebas apa yang kamu suka ya. Abi mah Bu resepna olahraga jari kieu weh. Itu olahraga bukan? Olahraga Bu, abi mah kieu olahraga. Oh, itu mah main game tuh ya. Olahraga. Gina juga suka. Oh, subhanallah tuh Gina suka mendengarin murotal Al-Qur'an. Yap, Gina. Mudah-mudahan menjadi hafizah ya, sambil menghafal juga. Oke. Jadi ada tips yang aneh menurut Ibu, tapi kalian bisa coba dengan mengemil, katanya itu bisa mengusir kegabutan. Hanya hati-hati ya, ngemilnya jangan sampai kebanyakan mengandung lemak, karena itu bisa menghambat peredaran darah. Ngemil yang sehat aja. Apa Bu ngemil yang sehat? Buah-buahan kayak gitu ya. Tip yang berikutnya tadi olahraga ya, tadi olahraga bebas apa yang kamu suka. Saya Bu sukanya senam lakukan ya, rutin. Saya Bu senangnya lari, oke lari, pagi-pagi lari sebelum belajar dimulai kan jam 8 boleh pagi lari ya, lari dulu, lari pagi. Atau bersepeda bisa. Berolahraga. Dan yang terakhir ada tips dan ini juga sangat aneh menurut Ibu, tapi bisa kalian coba. Untuk mengusir kegabutan itu dengan tidur. Kenapa? Karena bisa jadi kegabutan gara-gara terlalu banyak aktivitas, kamu menjadi lelah, maka waktunya kalian untuk mengistirahatkan tubuh kalian dengan tidur. Tetap tidur juga harus sesuai dengan proporsinya, jangan terlalu banyak tidur. Ya, intinya kalian harus bisa membagi waktu. Oke? Ibu mau nanya apakah gak? Oh ini udah. Ya, ini pertanyaan udah terjawab ya. Nifka baru bergabung, amin. Oh ya Ibu baik, ya siap Bu. Oke. Jadi tadi tips untuk mengusir kegabutan bisa kalian pahami ya. Yang baru bergabung Ibu ulang. Yang pertama yaitu lakukan apa yang kamu sukai. Kedua, dengarkan musik atau murotal Al-Quran. Tadi ada teman kalian bahkan menghafalnya ya. Selanjutnya ngemil katanya ya, berolahraga dan tidur yang cukup. Itu bisa mengusir kegabutan kalian. Kata ini sudah menghilang ternyata ya. Ibu akan mengundang pemateri selanjutnya yaitu dari speaker. Speaker. Apa itu speaker? Nanti kita lihat dengarkan. Apa Bu speaker itu? Bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Sebentar ya Ibu undang dulu. Oke. Ya, kita tunggu Akang siapa ya? Oke. Assalamualaikum Kang Yudi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat tuh. Anak-anak kedengaran ya, semangat ya. Nah ini Kang Yudi ya. Dari Piker, tuh udah pada tahu ternyata Kang Yudi Piker tuh apa? Pusat Informasi Konseling Remaja. Udah ada komentar tuh. Ya, hari ini kita undang Kang Yudi biar ada pencerahan buat kalian tentang bagaimana mengusir kegabutan ala Piker. Ya.